Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya hadir pada pagi hari ini. Baik, kita berjumpa kembali dalam mata kuliah sistem evaluasi pembelajaran. Pada pagi hari ini nanti kita akan belajar beberapa materi yang akan kita pelajari. Namun sebelumnya kita awali perkuliahan pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Silakan dipimpin oleh ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Untuk semuanya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Alhamdulillah semua sehat dan berbahagia. Kira-kira ada yang izin gitu? Ada semua ya. Alhamdulillah. Semangat semua. Coba semangatnya. 1, 2, 3. Semangat. Oke, kasih. Baik teman-teman, pada pagi hari ini kita pertemuan yang kedua yang menindaklanjuti pada pertemuan yang pertama, yaitu kita belajar tentang pengertian evaluasi. Ya, pada pagi hari ini pertemuan kedua kita akan belajar beberapa materi, yaitu berkaitan dengan tes, pengukuran, dan penilaian. Baik. Sebelum ke materi, pada pertemuan yang pertama kita sudah belajar tentang evaluasi. Kira-kira masih ada yang ingat evaluasi itu apa? Ya, silakan. Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang terjadi sesuatu. Ya, oke. Terus, Atau proses menilai dan mengukur hasil suatu kegiatan untuk mengetahui tingkat keberhasilan. ya, baik. Jadi itu pengertian evaluasi pada pertemuan yang pertama. Jadi semuanya saya kira sudah paham mengenai evaluasi. Dan selanjutnya dilanjutkan pertemuan yang pertama, pertemuan kedua kita membahas tentang tes, pengukuran, dan penilaian. Nah, pada pembelajaran kali ini kita semuanya diharapkan mampu memahami definisi dari tes, pengukuran, dan penilaian. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan penggunaan tes, pengukuran, dan penilaian. Oke. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan penggunaan tes, pengukuran, dan penilaian dalam pembelajaran. Biasanya dalam proses pembelajaran, tentu di dalam kelas, Bapak Ibu guru yang kita ketahui biasanya melakukan evaluasi, menyebut tes, pengukuran, penilaian itu sama maksudnya. Kira-kira menurut Anda sama nggak pengertian dari tes, pengukuran, dan penilaian? Tidak. Berbeda ya. Tes merupakan instrumen penilaian formal yang dipergunakan dalam melakukan penilaian pada aspek kognitif di setiap materi pelajaran. Tes tersebut pada umumnya berbentuk pertanyaan atau tugas yang dipersiapkan untuk siswa atau sekelompok siswa. Oke, kita kasih dulu. Tes. Jadi tes itu merupakan instrumen untuk apa? Melakukan aspek kognitif, mencari informasi tentang aspek kognitif. Tes, contoh nih, ada lembar tes. Ini contoh dari tes itu sendiri. Ada pilihan ganda, ada isi, ya isi yang terbatas, ada yang isi subjektif. Nah,
Ini namanya tes. Jadi peserta didik dikasih sebuah dokumen untuk apa? Mencari informasi tentang aspek kognitif peserta didik. Nah, itu sehingga menggunakan tes. Oke. Selanjutnya pengukuran. Ya, pengukuran menurut Reynolds, Livingston, and Wilson. Silakan Kak dibaca. Sekumpulan aturan untuk menetapkan suatu nilai atau angka yang mewakili objek, sifat, atau karakteristik, atribut atau tingkah laku. Baik, kita kasih terus dulu. Baik, sekumpulan aturan atau apa? Menetapkan suatu bilangan atau angka. Jadi pengukuran itu dia sifatnya adalah kuantitatif. Jadi penentuan angka terhadap satu objek secara sistematik yang sifatnya kuantitatif. Jadi contoh pengukuran bisa kita menggunakan suatu objek kita ukur berapa ukurannya, panjangnya 2 cm, berapa panjangnya 4 cm, berapa panjangnya 6 cm. Jadi beberapa objek didapatkan ukuran angka atau bilangan yang bervariasi angkanya. Nah itu namanya pengukuran. Bisa kalau kita menggunakan sentimeter itu bisa menggunakan enggak, atau apa tadi soal itu bisa menggunakan angka, dikasih nilai, itu menggunakan angka. Nah, itulah pengukuran. Jadi sifatnya kuantitatif. Selanjutnya penilaian masih dalam level Livingston and Wilson. Penilaian adalah silakan kita dibaca. Ya. Prosedur yang sistematis dan menyangkut kegiatan mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik seseorang atau objek. Dengan demikian, penilaian tidak hanya sekedar berbicara angka, namun ada terus analisis dan interpretasi yang bersifat Kualitatif. Jadi setelah kita mendapatkan hasil ukuran, tadi kita mengukur mendapatkan apa? Nilai 2, 4, dan 6, gitu kan? Setelah itu kita nilai. Biasanya kita menilai kan 80, 100 itu nilai ya. Tapi rupanya nilai itu sifatnya kualitatif. 2 sama 4 itu rendah banget. 2, 4 sama 6 rendah mana? 6 sama 4 tinggi mana? Itu nilai. Jadi 2 dikatakan rendah, 4 kita katakan sedang. Itulah penilaian. Baik. Nah itu teman-teman, kita sudah mengetahui definisi dari tes, pengukuran, dan penilaian. Pada tema yang kedua yaitu kita mendiskusikan sebuah studi kasus. Ya, bagaimana nanti kita bisa membedakan pengertian dari tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Dengan itu kita bagi kelas dengan 4 kelompok. Bisa dihitung? 2, 1. 2. Di sini nanti ada sebuah kasus di mana nanti teman-teman diskusikan apakah kasus tersebut berupa tes atau berupa pengukuran atau berupa penilaian atau berupa evaluasi. Dengan latar belakang ini didapatkan 4 aktivitas. Yang pertama kelompok pertama, aktivitas kedua kelompok 2, aktivitas ketiga kelompok 3, dan aktivitas 4 kelompok 4. Baik, untuk kelompok 1, aktivitas 1 ini merupakan tes, pengukuran atau penilaian atau evaluasi.
Mana kalimat yang menunjukkan tes? Ya, ujian. Oke. Ya. Ya, jadi tes ya, kita satu itu berupa tes ya. Yaitu ujian tertulis pilihan ganda. Jadi ujian tertulisnya kayak gini, dikasih tes ujian tertulis. Oke, betul ya. Kita kasih plus dulu untuk pemaparan. Jadi kita sudah bisa membedakan ya studi kasus antara tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Jadi bagaimana penggunaan dari keempat tes tersebut. Nah, yang terakhir yaitu kita dapat mempraktekkan dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada sebuah hasil, ya. Nanti di atasnya, ya, di kepalanya, judulnya itu dikosongin. Tapi di bawahnya sudah ada isian-isiannya. Nah, silakan nanti kelompok 1, 2, 3, 4 menentukan titik-titik itu diisi apa? Tes kah? Pengukuran kah? Penilaian kah? Atau evaluasi? Oke? Ya, silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Nah, ya, ayo silakan. Jadi yang kelompok 1 tadi sendirian ya, nggak apa-apa. Yang kelompok 2 silakan berdua. Oh, kelompok 4. Ya. Ya, kelompok 4. Ya, mendiskusikan kira-kira kepala judulnya itu isi apa? Ya, bisa. Kita kasih waktu 5 menit ya. Baik, kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2? Kelompok 2? Maju dari kelompok 2. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok sendiri ya. Oke. Ya, didiskusikan. Saya kira sudah ya. Silakan kelompok 1. Kira-kira yang pertama itu apa ini? Isiannya? Tes ya. Kenapa? Ya, bentuknya perayaan. Betul ya, teman-teman? Nomor 2, silakan. Pengukuran lah. Pengukuran. Kenapa pengukuran? Ya karena pengukuran itu bersifat kuantitatif atau angka. Itu ada angka aja. Ya, betul ya. Kita kasih dulu. Ya, jadi yang kelompok 1 silakan maju dulu, mengisi dulu ya. Ini tadi apa yang diisi. Maju dulu. Ini titik-titiknya mau diisi apa nih? Nah, gitu. Ya. Siapa tadi? Oke, yang nomor 2 maju, salah satu aja. Ya, nomor 2. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan untuk kelompok 3. Kelompok 3 yang selanjutnya ini bentuknya apa? Penilaian. Kenapa? Penilaian. Karena di situ bersifat kuantitatif juga akan mengakibatkan secara detail. Jadi dinilai tidak berupa angka lagi, Pak. Berupa kalimat yang lebih baik atau lebih buruk atau kurang baik, kurang buruk, ya itu dinamakan penilaian. Oke, betul ya. Kita kasih dulu nomor 3. Ya, dulu Mas. Ya, ini kasih
Ya, kenapa evaluasi? Karena di situ pengayaan menunjukkan untuk memperbaiki nilai. Kalau orang fail harus mengulang. Harus mulai. Betul ya? Kita bisa Oke. Ayo. Ya, oke, baik. Jadi kita sudah mendapatkan gambaran ini bagaimana tes pengukuran dan evaluasi bisa dipraktekkan di dalam proses pembelajaran. Nah, setelah itu, jadi kita bisa melakukan kesimpulan. Kesimpulannya adalah tes pengukuran nilai dan evaluasi memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Di mana tes pengukuran dan penilaian merupakan suatu rangkaian dari kegiatan evaluasi pendidikan. Jadi ada keterkaitannya, tapi tidak sama, tidak berbeda tapi terkait. Dengan demikian, sebagai seorang guru dalam melakukan tugasnya perlu memahami lebih dalam dan mendapatkan sesuai dengan fungsinya masing-masing keempat istilah tersebut sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik. Jadi itu pembelajaran kita pada pagi ini tentang tes, pengukuran, penilaian dan evaluasi. Yang terakhir adalah thank you. Sampai bertemu kembali pada pertemuan yang ketiga, yaitu dengan tema teknik tes dan tes. Saya kita kasih plus dulu untuk kita baik, dengan akhir dari pertemuan kita pada pagi ini, mohon maaf atas segala kesalahan, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.